Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Cielka. Sayang banget nggak bisa onsite dulu ya. Cicinya lagi nggak di Bandung, jadi kita video aja supaya teman-teman yang nggak ikutan ke gereja bisa dengerin juga, bisa nonton juga, dan bisa nggak ketinggalan tentang sharing di bulan ini dan di minggu ini ya. Di minggu ini masuk ke minggu kedua, kita masuk ke tema yang baru dari minggu kemarin ya, keadilan nih teman-teman. Kita mau belajar jadi superhero hari ini. Tapi sebenarnya sih kita itu ya bisa dibilang Tuhan terciptain kita biar kita juga bisa jadi superhero di dunia ini sebenarnya ya. Cuma ya terbatas juga karena kita manusia kan. Kalau kita ngomong tentang keadilan, kalau misalnya teman-teman Cici ngomong tentang keadilan nih, pasti yang kepikir langsung superhero-nya Marvel sih, Ci, superhero-nya DC ya, Ci, yang sering ngebantuin orang-orang. Kayaknya tuh konsep keadilan tuh kayak jauh banget, kayaknya nggak kepegang gitu sama kita. Kayak itu di luar kebisaan gue buat melakukan itu, Ci. Kayaknya gue nih bukan apa-apa, kayaknya keadilan tuh jauh banget. Intinya gini, kalau misalnya kita ngomong tentang keadilan, pasti terbersit juga satu kata yang ngikutin keadilan itu, yaitu tentang kuasa, tentang kekuasaan. Di saat yang terpikir sama dunia gitu ya, di saat kamu punya kekuasaan yang besar, kamu bisa menuntut keadilan juga untuk diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Bener gak sih? Langsung kepikir gitu. Padahal sebetulnya teman-teman, keadilan itu tetap bisa kita pegang, dan Tuhan tuh memang ngasih itu juga buat kita gitu loh. Nah, sebenarnya untuk mencapai keadilan bagi dunia itu, secara garis besarnya kita tuh harus lebih memahami gimana Tuhan Yesus memandang keadilan itu. Yang kita sebut adil, terkadang buat Tuhan itu bukan ke situ arahnya. Jadi di saat kita bisa sejalan sama apa yang Tuhan lihat, kita bisa mencapai keadilan gitu loh teman-teman. Kita boleh melihat bagaimana tentang keadilan itu sekarang berguna dan juga berlaku untuk dunia ini. Nah, di dalam keluarga ini nggak usah ngomongin dunia kali ya, gede banget, luas banget gitu, Ci. Kalau kita lihat di antara keluarga aja, gampang banget deh. Di antara saudara kandung lah di keluarga misalnya, terkadang beberapa kali kita juga sempet ya ngerasa kayak kayaknya nggak adil banget ya peraturannya. Kok kayaknya buat salah satu bagian keluarga kok peraturan ini tidak berlaku ya. misalnya nih ya, yang bikin peraturan kan biasanya mami ya. Atau papa gitu ya. Kok yang bikin peraturan nih nggak ngelakuin apa yang harusnya dilakuin. Misalnya nanti abis makan harus langsung cuci piring ya, misalnya nih si mami punya peraturan kayak gitu. Tapi ternyata pas si mami lagi capek, jadi kasih contohnya mami aja ya, soalnya kan si mami juga. Ternyata pas mami lagi capek, nggak dicuci tuh piring sampai malam, atau misalnya dari malam sampai besok paginya gitu kan. Kok nggak adil sih? Kalau aku yang makan harus langsung cuci. Kok kalau mami yang gak makan, terus kalau mami lagi capek nggak apa-apa nggak nyuci. Susahnya kayak gitu ya. Atau misalnya pulang ke rumah, pokoknya orang masuk ke rumah ini harus kurang dari jam 6 sore misalnya ya. Tapi ternyata mami sama papi jam 10 malam keluar tuh nonton film, nonton bioskop. Misalnya, kok nih gak adil banget sih kayaknya. Terus langsung kita berpikir gini, gue harus punya power nih supaya gue bisa ngebikin peraturan. Soalnya kan kayak gitu ya. Jadi kayak deket gitu lah teman-teman. Dimana kita punya kekuasaan yang besar, kita punya power buat bikin aturan-aturan, dan akhirnya kita bisa mencapai keadilan versi kita sendiri.
Nah, kita lebih luas lagi ya, kita beralih dari keluarga nih, kita beralih ke masyarakat. Nah, ngomongin di masyarakat, wah ini kalau teman-teman yang udah pada gede pasti tahu banget ya. Wah, kalau udah kita ngomongin tentang Indonesia gitu ya, negara lah, sebuah negara gitu kan ya, nggak usah Indonesia, semua negara juga. Namanya keadilan di dunia ini, wah susah banget. Kalian pasti tahu banget udah tentang dunia politik apa segala macam. Wah, ribet banget gitu loh pemikirannya. Masyarakat aja, aturan yang ada di masyarakat aja, istilahnya ada istilah sogok menyogok, bener gak sih? Kalau lu kasih sesuatu yang besar, yang lebih, lu bakal lebih dapat privilege yang orang lain nggak punya gitu kan ya. Terus kita sering lihat sendiri mungkin, atau sering lihat di media sosial juga gitu kan ya. Banyak juga tulisan-tulisan gitu ya, kalau kayak di surat kabar gitu ya, di koran, bahkan di dinding-dinding kota ada tulisan-tulisan coretan bilang katanya di manakah keadilan itu, terus atau enggak bagi siapa saja keadilan itu berlaku. Nah, Tuhan kita itu murah hati teman-teman, tetapi Alkitab juga kasih tahu kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, dan dia memang akan menghakimi ketidakadilan dan juga kesalahan. Jadi sekali lagi Cici bilang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati, tapi dia juga adil. Jadi dia akan menghakimi ketidakadilan dan juga kesalahan. Nah, Tuhan itu melihat hati dan juga pikiran manusia pastinya ya. Dan next, dia akan menghakimi, dia akan mengadili kita semua sebagai manusia. Nah, kita beralih yuk ke ayat-ayat Alkitab untuk pemahaman yang lebih baik nih tentang maksudnya Tuhan dalam hidup kita tuh apa sebenarnya. Nah, sebagai orang Kristen, kita harusnya yang kayak tadi ya, harus bisa jadi Captain Marvel. Harus bisa jadi superhero-nya Tuhan nih sebetulnya. Kita ciptakan kan tujuannya untuk itu gitu ya. Kita harus melawan juga ketidakadilan. Wah, berarti kita harus jadi pahlawan super, Ci. Dengan kita mencintai orang lain sepenuh hati, dengan kita melakukan apa yang jadi bagian kita tuh sudah melawan ketidakadilan dan juga sudah mendukung programnya Tuhan Yesus dalam hidup kita gitu ya. Kita juga harus mencintai orang lain tuh dengan kata-kata dan juga tindakan kita. Terus kita juga bisa punya nih kedamaian dengan cara mengetahui bahwa kehendak Tuhan itu menang dalam hidup kita, dan kejahatan akan ditangani. Jadi ada adil, ada jahat loh di kehidupan kita. Nah, yang adil dan juga baik itu kan dari Tuhan Yesus. Nah, yang sebelah sini nih harus menang. Jadi ketidakadilan dan juga kesalahan ini harus kita patahin teman-teman. Kita coba yuk buka yuk. Kita buka Roma 12 ayat 19. Nah, Roma 12 ayat 19 ini ngasih tahu kita bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Serem banget ya ayatnya. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Ku-nya tuh ku gede. Jadi Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Seringkali di kehidupan kita sehari-hari ya, nggak cuma di keluarga, di lingkungan kita sehari-hari main, atau mungkin di sekolah gitu ya, mungkin di kampus teman-teman yang udah udah kuliah juga, kadang-kadang ada satu saat kenapa kok kayaknya nih hidup kok kayaknya nggak adil banget buat gue gitu. Apalagi dengan medsos yang gencar banget gitu ya, kita lihat medsos orang lain kok hidup enak-enak banget ya kayaknya. Kok nggak adil banget apa yang terjadi di hidup gue nih, kok kayaknya gue paling menderita gitu di kehidupan gue yang sekarang ini gitu. Ada tertulis Tuhan bilang gak usah menuntut pembalasan, buat apa, itu tuh bagian gue gitu, istilahnya Tuhan bilang gitu ya. Dan sekali lagi Cici mau ngomong, apa yang kamu lihat sama mata tentang medsos, teman-teman kamu misalnya ya, orang-orang terdekat kamu, atau malah mungkin orang yang kamu kenal lah, istilahnya kayak selebgram itu gitu ya. Apa yang kamu lihat sama mata itu belum tentu beneran hal yang terjadi kepada orang itu gitu loh. Jadi belum tentu apa yang kamu lihat itu, oh dia kayaknya hidupnya bahagia banget ya gitu. Orang masukin sesuatu di medsos, nggak mungkin dong masukin yang sedih-sedih. Jadi kayak,
duh gue lagi sedih nih teman-teman, terus apa gitu permasalahan dia ceritain semua tuh, tumplek semua ke medsos. Nggak mungkin dong, pasti yang dia, oh ini gue lagi happy nih, kalau nggak ini makanan enak loh, nanti kalian bisa cobain. Nggak mungkin sesuatu yang memalukan atau mungkin yang kesalahan yang dia bikin dia masukin ke medsos, bener nggak sih? Jadi otomatis yang kalian lihat di medsos itu memang hal-hal yang baik ya, bisa nangkap ya. Apa yang kalian lihat di medsos itu ya memang hal-hal yang baik. Jadi kamu jangan berpikir, oh semua orang hidupnya bahagia, cuma gue doang yang menderita. No, kita nggak tahu dalamnya orang itu juga sebenarnya deritanya apa, salibnya apa, kita juga kan nggak tahu karena dia tidak masukin di medsos, bener nggak sih? Nah, jadi jangan merasa kalau lu tuh sendirian, lu tuh merasa diadili nih, aduh gimana ya, gue tuh merasa hidup gue tuh nggak adil banget gitu loh. Ketika kamu berpikir seperti itu, kamu tidak bisa melihat keadilan versinya Tuhan Yesus yang sudah diprogram yang harusnya ada di hidup kalian. Sekali lagi, ketika kamu melihat hidup kamu tuh kayaknya gak adil banget, sengsara banget, kayaknya kamu tuh jadi victim banget gitu di dalam kehidupan kalian. No, di saat kalian melihat hal kalian dan kehidupan kalian seperti itu, kalian tidak bisa melihat program yang sudah Tuhan Yesus program di dalam hidup kalian. Akhirnya kalian jadi terpuruk. Ya udahlah, nggak usah mengincar keadilan lah, ya udahlah segini-gini aja lah. Padahal Tuhan nggak program kalian seperti itu teman-teman. Tuhan tidak memprogram kalian jadi victimnya Marvel. Tuhan istilahnya ya, Tuhan memprogram kalian itu jadi Avengers, bukan jadi orang yang sengsara akibat ketidakadilan. Sekali lagi ya, Cici kasih tahu Marvel sama Avengers supaya kalian deket lah, supaya kalian ngeh gitu. Tuhan memprogram kalian di hidup kalian ini ya, bukan jadi victim, tapi jadi Avengers-nya. Dibalik sekarang mindset-nya teman-teman ya. Ada satu ayat lagi yang mau Cici bagiin buat kalian. Sebentar ya. Ini dia. Kita buka yuk. Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Cici bacain ya. Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Udah gede dong, udah tahu yang mana yang jahat, mana yang baik dong ya. Udah bijak harusnya. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan dia Tuhan ya, dan dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sudah tertulis di sini. Di mana-mana juga sudah tertulis Tuhan tuh enggak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Pilihannya, kamu mau jadi orang-orang benar yang mengikuti keadilan Tuhan, atau mau jadi orang-orang fasik yang akan dilenyapkan nanti. Itu dia ya. Dilenyapkannya gak sama Thanos lagi, langsung sama Tuhan. Ya kan? Oke, kita bagi-bagi sharingnya. Cici bagi sharingnya sampai situ dulu. Semoga ini bisa jadi insight terbaru lah buat kalian ya. Jadi Cici tutup dulu di dalam doa sekarang. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk sharingmu ini juga. Ajar kami untuk bisa berjalan di dalam keadilan versinya Tuhan Yesus. Dan ajar kami juga mengubah mindset kami Tuhan Yesus. Kalau kami itu bukan victim, tapi kami ini justru pahlawan keadilannya Tuhan yang Tuhan kasih di dunia ini. Kau tolong berikan damai sejahtera dan juga kasih-Mu yang melimpah ruah dalam hidup kami. Kau berkati kedua orang tua kami. Kau berkati kesehatan kami semua Tuhan. Biarkan kami bisa berkumpul lagi di gereja onsite. Dan Kau sembuhkan pandemi yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, keluarga kami, dan juga pelajaran kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Bye.